Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro memastikan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di kota setempat tidak menerima surat keterangan domisili. Calon peserta didik baru diwajibkan melampirkan kartu keluarga asli turut orang tua atau wali. Kepala Disdikbud Kota Metro, Suwandi melalui Sekretaris Dedi Hasmara mengatakan bahwa aturan itu telah tercantum dalam pedoman PPDB tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang ada di Bumisai Wawai. Dijelaskan Dedi bahwa sudah mengeluarkan keputusan tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru mulai dari tingkat taman TK, SD dan SMP pada Jumat 21 Juni 2024. Ia menjelaskan bahwa keputusan itu telah berlaku sejak April 2024 lalu, di mana penempatan zonasi untuk calon peserta didik telah diatur oleh pemerintah daerah. Domisili calon peserta didik paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 30 April 2024 kemarin. Jalur zonasi sebagaimana diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah, ucapnya. Dedi juga menjelaskan bahwa lampiran alamat pada KK calon peserta didik baru harus sama dengan orang tua. Suket domisili tidak dapat digunakan untuk mendaftar sekolah di Metro. Ia menerangkan bahwa calon peserta didik tingkat TK hingga SD dapat memilih jalur pendaftaran dalam satu wilayah zonasi. Sementara untuk SMP dapat memilih 2 sekolah pada wilayah zonasi. Calon peserta didik TK dan SD hanya dapat memilih 1 jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi. Sementara untuk calon peserta didik SMP dapat memilih 2 pilihan sekolah pada wilayah zonasi jelasnya. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi sepanjang memenuhi persyaratan. Ia menegaskan aturan yang menjadi pedoman tersebut sebagai upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu dalam memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mencegah berbagai praktik yang tidak adil dalam penerimaan peserta didik baru, hal ini terkait pula dengan memperhatikan daya tampung sekolah yang terbatas bila dibandingkan dengan calon peserta didik yang ingin masuk sekolah khususnya sekolah negeri. Tambahnya, dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kata dia sepenuhnya diselenggarakan oleh Disdikbud Kota Metro dan diharapkan dapat terlaksana seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip serta tujuan tersebut. Pedoman tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB. Dedi mengutarakan sejumlah persyaratan bagi calon peserta didik TK yang harus memenuhi persyaratan usia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun, itu untuk kelompok A. Untuk kelompok B paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun, untuk kelas 1 SD harus memenuhi persyaratan usia 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Lalu untuk calon peserta didik baru kelas 7 SMP harus memenuhi persyaratan berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat. Selain itu, calon peserta didik kelas 7 SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar. Permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik SMP ujarnya. Lalu untuk peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
Dalam hal tersebut, sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban itu akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, ucapnya. Dari Kota Metro, Tim Liputan Kupas TV melaporkan.